Halo Kidalers, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Disclaimer dulu bahwa video ini agak lama ya, soalnya aku gabungin antara permainan double sama permainan single. Jadi ini yang permainan double dulu. Kebetulan kita ada tamu yang main di sini, yaitu Jago sama yang anak baru kenal aku, namanya Vian. Terus di sini aku nggak ikut main ya. Kalau yang dari grup kita ada Yosua sama Ricky. Nah itu aku yang baru duduk. Aku nonton aja sambil mengamati. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai posisi siapnya pemain double sama pemain single. Ya otomatis memang beda ya. Tapi kalau orang yang biasanya ini sih kebiasaan tuh mainnya single, pasti posisi siapnya itu lebih ke tengah, walaupun kita jaganya kiri kanan, tapi biasanya agak ke tengah gitu. Ke tengah itu maksudnya di dekatnya garis T ya, jadi di belakangnya garis T. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Kalau aku lihat sih ya, antara men's double sama mixed double. Jadi yang kalau mixed double XD itu yang cowok kan biasanya yang lebih banyak berperan ya untuk ngambil-ngambil yang di belakang gitu. Terus daerah coverannya kira-kira ya sekitar 2/3 lapangan itu yang handle yang cowok. Sedangkan yang cewek biasanya serobot-serobot di depan dan ini pasang pasang tameng. Jadi sebenarnya kalau yang cewek di depan itu malah menakutkan ya kalau kita mainnya XD, karena ya rentan kena, soalnya udah di depan terus koknya kan dari lawan itu cepet terus ke arah yang cewek pasti. Ya anyway, kita nggak mau bahas itu, tapi kalau mainnya XD itu aku rasa Ricky lebih cocok main XD sih, tapi bisa aja mix ya. Jadi semuanya itu satu pemain tuh harusnya bisa main single, bisa main kalau kita sih biasanya bilangnya gendongan ya. Tapi kalau udah sekelas atlet, ya namanya juga bukan gendongan sih. Jadi main XD atau ganda campuran, terus sama main double yang cowok-cowok. Nah itu harus bisa semua, nggak boleh cuma ada spesialitinya ini terus main itu aja. Aku lihat kalau atlet yang main single kadang-kadang kan ini ya, misalkan yang udah pensiun kayak Peter G, terus Taufik, itu kadang-kadang kalau kita lihat di YouTube mereka main double juga ya. Terus posisi siapnya itu udah nggak kayak single lagi. Jadi mungkin secara teori kita mungkin tahu, cuman kalau mengalaminya, jadi kalau prakteknya kadang-kadang lupa gitu. Terus hasilnya ini jadi nggak banyak bolongnya, karena kalau kita jaganya mainnya double tapi jaganya lebih ke arah single, itu nanti banyak bolong-bolongnya lapangannya, terutama yang di kolom double dari kiri, yang ya kiri kanan yang kolom panjang kecil itu nanti kalau lawan nyemesnya ke daerah situ dan lawannya akurat, itu nanti ini banyak kecolongan di situ karena nggak dijaga, dua-dua ngerumpel di tengah. Aku nggak ngerti ya, harusnya Ricky tahu sih kalau aturan itu, karena aku lihat Ricky juga ngelatih juga kan. Ya mungkin karena kedatangan tamu, jadi ini sih kayak lebih apa ya, kalau kita itu mainnya sama teman sendiri yang udah kenal tuh biasanya mainnya lebih santai kan. Tapi kalau ada yang tamu datang gitu biasanya kita banyak ini
eh, banyak bingungnya karena kita nggak tahu lawan tuh mainnya gimana. Terus juga eh, ada kayak secara mental itu merasa ini grupku, aku harus menang, nggak boleh kalah dari pemain lain. Kadang-kadang ada perasaan gitu. Aku nggak tahu ya Ricky sama Joshua mainnya gimana. Tapi yang aku lihat di game ini kayaknya pada serba kurang tenang. Biasanya mainnya nggak kayak gini. Jadi mereka di sini kayak mainnya agak ngotot ya kalau aku lihat. Ya ini dari perspektifku ya sebagai penonton. Jadi aku lihat kayak aku lihat Ricky ya memang mainnya cepat, tapi kok di sini lebih ini sih, lebih banyak kayak nyerang-nyerang juga, terus siapnya itu juga apa ya? Kadang ada bola-bola yang harusnya diambil oleh Joshua, tapi sama Ricky diambil-ambil gitu. Terus juga kebalikannya bolanya Ricky tapi sama Joshua kadang diambil juga. Oke, di menit ke-6 ini mungkin kalian udah bisa ini ya, bisa kira-kira permainannya Ricky sama Joshua. By the way, Ricky yang baju hitam sama Joshua yang baju merah ya. Itu karena ini ya, mungkin Ricky karena jarang datang juga, jadi jarang partneran sama Joshua. Ini mereka masih menyesuaikan mungkin ya. Kalau di sebelah sana aku kurang tahu, tapi kayaknya sih Vian sama Jago udah kayak berteman lama gitu, kayak udah sering main bareng. Jadi mereka lebih solid. Kalau aku lihat ya, mereka lebih solid daripada posisinya Joshua sama Ricky. Kalian lihat sendiri ya yang di sini. Itu kayak gerumpel di tengah gitu, kayak pemainnya dua-dua kayak pemain single tapi dempet. Nah ini mungkin beda teori, mungkin beda teori ya. Padahal tadi bolanya itu ngedrive, harusnya tetap jaganya kiri kanan, agak ke tengah boleh tapi jangan dempet, terlalu dempet lah. Terus ini kan ada kayak misalkan dari kita itu ngelob ke salah satu kamar ya, jadi yang satunya itu harusnya siap di depannya, jadi harus jaga yang di sekitar kolomnya double itu, yang satunya kayak Ricky tadi jaganya di tengah itu benar. Tapi itu kalau kasusnya bolanya ditaruh ke kiri atau ke kanan lapangan lawan, tapi selama kita naruh ngelopnya itu ke daerah tengah-tengah lapangan lawan, kita harusnya siap-siap di ini sih, di tengah. Jadi lebih berbahaya sih kalau kita main double itu, ngelopnya ke daerah tengah itu berbahaya kalau posisinya lawan itu depan belakang. Tapi kalau posisinya lawan itu kiri kanan, kita ngelop ke tengah itu masih oke, karena mereka mungkin kayak rebutan ya, ini siapa yang ngambil gitu, jadi bingung. Tapi kalau kita itu ngelop waktu posisi lawan itu depan belakang, nah ini yang belakang kalau yang nembak akurat dan keras itu ditempatin ke kiri sama kanan, bakal banyak yang kecolongan. Atau ditempatin ke tengah, itu ya apa, lebih sulit untuk kita kembalikan karena pasti ada bentroknya atau bingung siapa yang ngambil. Kalau aku sih nggak nyaranin kalau misalkan kita tahu lawannya memang bagus mainnya, terus posisinya mereka depan belakang, terus ngelop dari kita salah satu ngelop ke daerah tengah, itu aku nggak saranin karena banyak opsi dari lawan yang bisa bikin kita itu mati. Tapi kalau siap sih nggak apa-apa ya, tapi lebih baik menghindari, apalagi kalau kita tahu kapasitas kita itu seperti apa, teman kita seperti apa, ya mending nggak kayak gitu. Kadang-kadang aku gini, kalau misalkan temenku disemesin mati terus ya, itu aku bakal jarang untuk ngelop.
apalagi ngelob ke arah silang yang lurusannya aku ngelob itu temenku yang bakal disemes. Nah itu sama aja dengan mateni konco atau ini yang ngasih umpan biar nyemes ke partner kita. Padahal kita tahu partner kita itu nggak bagus untuk ini apa defense-nya. Setelah game ini aku sebenarnya main Bolo atau partner sama Ricky. Terus lawannya juga sama, Jago sama Vian. Malah aku kalah dua game itu aku kalah. Karena ya ini aku nggak cari alasan juga, tapi memang mereka masih muda-muda ya lawannya. Terus aku juga habis duduk terlalu lama, ini apa pinggangku sakit gitu. Jadi untuk siap dalam posisi defense, siap untuk agak monggo itu sakit, makanya sering disemesin mati. Terus waktu dari kita ngelob, Ricky udah langsung bilang ke aku, siap kok. Jadi karena kayaknya aku memang diincer gitu, smash defense-ku matian. Nah untuk menghindari hal itu harusnya nggak sering diangkat ya, karena kita tahu kalau partner kita kelemahannya defense ya sebaiknya kita nggak angkat. Tapi kadang-kadang ini sih kadang-kadang memang kita itu mainnya nggak pakai strategi, terus memang perlu sih kadang-kadang kita ngelob ya, cuman memang harus lebih siap sih. Tapi itu masalah preferensi ya, harusnya kita memang harus ready, dikasih bola apapun harusnya ready. Terlepas dari jaga posisinya di mana antara single sama double ya, sebaiknya sih kita itu waktu main itu sambil mikir. Kadang-kadang aku lihat teman-teman ini kok mainnya itu lawan itu kelihatannya kok balik semua, bola-bolanya itu disemesin balik, diputer-puter kiri kanan, dikasih pojokan, dikasih backhand kok balik semua. Terus kan bingung, ini diapain ya sebenarnya, kalau mau kepingin poin tuh harusnya diapain. Nah kalian sempat ada pikiran kayak gitu nggak kalau main, atau cuman sekedar biasanya pokoknya balik, yang penting balik dulu, nggak ada strategi apapun, terus nggak cari-cari kelemahannya lawan di mana, terus ya pokoknya siap aja, kita kembaliin siap, pokoknya bisa kembali gitu ya. Apakah seperti itu? Jadi sebaiknya sih kita mikir juga ya Kak. Atlet itu kalau coachnya nggak bilangin, atau kadang-kadang bilangin kan cuman waktu istirahat atau mungkin waktu ini ya bolanya udah mandek, tapi kadang-kadang antar pemainnya sama-sama ngobrol gitu, oh ini kita taruh sini, atau tahu yang satu tahu itu kayaknya kalau disemes ke arah mata mati, jadi kita semesnya ke arah mata yang untuk yang pemain yang itu. Nah itu komunikasi yang coach harus kayaknya nggak tahu gitu. Jadi antar pemain yang ngalamin, yang ngelihat lebih jelas ya, itu harusnya komunikasi juga. Oh ini coba kita taruh di sini. Oh kayaknya kalau disempes di tengah mati mereka karena bingung siapa yang ngambil gitu. Atau oh kalau ada bola enak jangan semes, kita drop shot karena lawannya nggak bisa lari. Nah itu harusnya perlu dikomunikasikan. Aku lihat memang gesturnya Ricky sama Yosua lumayan bagus ya. Jadi kalau dapat poin atau kalau mati itu juga masih kayak toss dulu. Jadi masih ini ya, keep the spirit high, itu masih bagus lah. Tapi ya itu lagi, jadi cuman toss aja, cuman ngasih vibe yang positif aja, tapi nggak ada komunikasi mengenai strategi. Nah kemarin aku
juga ini sih main lawan coach terus aku nyemes tapi ini ya karena pakai rakit yang kendor sih senarnya kendor jadinya semesnya itu nggak akurat. Terus walaupun pakai ini raket yang lumayan kenceng tarikannya itu juga karena shuttlecocknya kita pakai bekas jadi waktu mukul bolanya lurus jadi ke samping. Nah biasanya kalau kita pakai bolanya bekas itu yang nggak bisa lurus ya. Kadang-kadang kan ada yang goyang gitu. Itu kalau aku lihat bolanya kayak gitu kondisinya biasanya nyemes ke tengah-tengah atau enggak ke arah lapangan double tapi ke arah lapangan single karena lebih pasti masuknya. Tapi karena ulet lawannya terus waktu aku nyemes keluar itu coachnya lawanku yang coach itu bilang ke aku gini, ini ya apa kita mainnya karena saling ulet makanya nyemesnya itu ke pojokan-pojokan ke ini ya ngincer ke garis tepi jadi ngincer ke presisian karena udah mentok kita itu kalau main cuman biasa-biasa aja yang main aman-aman aja itu nggak bakal menang karena lawannya itu solid banget jadi lapangannya itu tercover dengan baik mau dikasih net mau dikasih drop shot mau ditipu-tipu pun juga balik terus di lob apalagi ya jadi kita ngincernya ke daerah yang nggak aman buat kita tapi kita harus yakin kalau kita itu pukulannya presisi jadi harus lurus-lurus gitu. Jadi coachnya tahu kalau aku ngincer ke daerah yang lebih berisiko untuk out. Tapi ya memang out waktu itu karena memang kondisi shuttlecocknya nggak sempurna karena bukan shuttlecock baru juga. Dan kemarin waktu beli shuttlecock baru pun satu slop tuh 3 kali ngambil shuttlecock baru itu goyang semua. Jadi memang kemarin dapat yang gak enak ya satu slop itu banyak yang goyang. Makanya kita juga kesulitan untuk ini mukul secara presisi. Akhirnya ya mainnya nggak bisa menjalankan strategi dengan baik karena tuntutannya seperti itu tapi ternyata kondisinya tidak memungkinkan atau tidak mendukung. Nah ini karena mereka udah tukar lapangan ya mari kita lihat posisinya Jago sama Vian. Kadang memang bawaan orangnya ya kadang-kadang kalau waktunya nyemes terus kayak capek atau nggak betah lawan tuh di semes ngelop terus kok enteng banget terus yang nyemes jadi nggak betah ya. Nah, level betahnya itu ada yang pemain yang rendah banget habis nyemes sekali terus dikasih bola lambung lagi nggak mau nyemes ngelop. Nah itu jadi merusak ini ya, strategi sama kepercayaan dari partnernya sendiri. Kadang-kadang kita udah maju, ternyata partner kita itu ngelop. Nah ini nggak boleh harusnya kalau kita lihat partner kita itu udah ada gerakan kayak maju, berarti dia itu siap untuk nyerobot lagi kalau kita nyemes gitu. Dan kita harusnya nyemes tuh di depannya pemain yang depan. Misalkan teman kita itu maju lurus gitu jadi ada bola diangkat ke kiri ke kamar yang kiri teman kita yang di belakang kan nyemes tuh kita mengharapkan semesnya lurus ya jadi jaga setengah lapangan di kiri aja lalu yang pemain depan harusnya juga berada di kiri maksudnya biar habis di semes kalau ternyata lawannya itu mengembalikannya nanggung yang pemain depan langsung bisa serobot dan nyemes lagi jadi nambahin semes itu pasti
rate suksesnya itu lebih besar daripada kalau pemain depannya berdirinya di belakangnya garis T, waktu yang nyemes di sebelah kiri. Jadi pemain belakang nyemes dari sebelah kiri, nyemes lurus, yang satunya di daerah garis T. Itu sulit untuk bisa serobot, kecuali memang orangnya cepat dan langsung bisa lompat ke kiri gitu ya. Tetap ini sih lumayan bagus sih. Jadi kalau nyemesnya lurus, pemain yang satunya mungkin kalau bolanya cepat ya nggak bisa ambil, jadi pemain belakang masih bisa nyemes lagi. Tapi yang jadi masalah itu kalau misalkan ada bolanya di lob sama lawan di sebelah kiri, yang satu udah mau masuk di sebelah kiri boleh, mau masuk tetap di daerah T situ berdirinya boleh, udah masuk ke sana tapi pemain belakang nggak nyemes malah ngelob. Ini kan aku rasa jadi kayak seenaknya sendiri main-main. Ada apa di lob, nanti yang pemain depan tuh bingung. Udah masuk tapi kok kamu ngelob, apalagi ngelobnya silang lagi. Ini aku mesti siapnya di mana, mau siap di kiri atau siap di kanan, ini jadi bingung. Nah, hal seperti itu harusnya dihindari. Dan kalau memang nggak pernah mikirin kayak gitu, kadang ada temanku itu yang aku kasih tahu, ini kalau jaga gini, lo ada teknik kayak gitu, lo ada kayak teori kayak gitu. Berarti kan main cuma sekedar insting aja. Oh enakku, boleh kayak ini enakan tak lob aja. Nggak peduli partnernya itu berada di mana, terus posisinya ready atau enggak. Jadi kayak nyiksa partner gitu. Apalagi yang pemain-pemain yang pemula ya, biasanya wis pokok balik, nggak peduli ini bolanya di depan apa di samping, nggak peduli. Ya jadi begitulah, kalau kita nggak tahu terus main jadi seenaknya sendiri, jadinya formasinya itu rusak atau teman kita nggak bisa bantuin kita, terus nanti kamu nyalain lu nggak siap apa. Padahal sebagian merupakan kesalahanmu sendiri karena nggak terlalu aware dengan posisinya partnermu itu di mana. Terus partnermu juga kalau punya kelemahan apa, terus kamu tindakannya apa tetap main gayanya, main sesuai yang kamu lakukan atau ngerubah. Biasanya aku ngasih ke silang-silang, tapi karena partnerku itu lemah, disemesin terus kalau aku silang. Jadi aku mainnya tak tanggung sendiri aja, aku ngelopnya lurus-lurus aja. Jadi kalau nyemes ke lurus ke depan aku masih bisa. Itu salah satu pertimbangan ya. Kita mengembalikan ke arah mana itu harus mikirin kayak gitu. Oke, cukup mengenai double ini. Karena lapangannya kosong jadi Jago minta ini ya, mau single katanya sama Ricky. Tadinya kepingin 21 gamenya, tapi Jago jadi capek, terus jadi cuman berhenti 11, terus pindah lapangan 11 lagi kayaknya ya. Nah, kalian amati sendiri bagaimana kita harusnya berdiri di kalau main single. Servis harusnya nggak boleh terlalu pojokan yang di depan kayak pemain double ya. Jadi agak mundur satu step untuk melakukan servis. Fungsinya apa? Biar bisa cover lebih enak, mau mundur bisa, mau maju juga bisa. Kalau kita servisnya di daerah pojokan situ, di mepet garis T, itu untuk mundur sulit. Terus juga aku lihat Ricky cukup sabar ya, main single tuh kita harus sabar, gak boleh langsung nembak-nembak. Kalau langsung nembak-nembak lawannya defense-nya bagus, terus
mati sendiri. Jadi olah dulu yang mana yang kira-kira posisi yang lawannya itu lengah, terus nggak bisa balik cepat, baru kita tembak atau kita taruh di tempat-tempat yang lebih sulit untuk dikembalikan. Ya kuncinya di footwork sih. Kalau footworknya buruk itu biasanya pasti kalah untuk main single. Walaupun smashmu keras, tapi kalau posisinya nggak enak, itu juga nggak bisa menghasilkan poin. Jadi aku saranin kalau main single ya memang buangnya itu ke daerah yang pojokan-pojokan garis ya, dari mepet-mepet garis. Dulu waktu aku main single masih SMP sih, jadi waktu trainingan memang diharuskan mainnya itu nyemesnya ke daerah garis putih situ, karena di situ tempatnya emas. Jadi tempatnya kamu dapat poin tuh di daerah situ. Yang penting kita harus ngocak lawan itu jauh. Jadi dari pojokan kanan, belakang, kita harus bisa mengembalikan ke daerah pojokan kiri depan. Jadi kanan depan, jadi ngambil yang diagonalnya itu teorinya kalau main single. Terus waktu kita melakukan hal itu, kita ngasihnya itu agak tinggi kalau ngelob, karena biar kita menempati posisi siapnya lagi kembali ke tengah, ke belakangnya garis T itu bisa ada waktu untuk kembali. Ini hati-hati aja kalau dapat pemain yang tinggi ya, lawannya tinggi, kita harus ngelob lebih tinggi lagi. Ya memang berat sih, tapi kalau terlalu berat ya kita harus pasang strategi mainnya di jarangin untuk main lob-lob tinggi. Jadi mainnya ngedrive datar-datar aja. Nah mungkin satu lagi ya, kalau kita memang udah bisa nebak bolanya lawan, terus kalau kita main single nggak perlu harus kembali ke tengah. Kadang-kadang habis kayak nyemes lurus keras banget, terus posisi lawan juga kayak kecolongan gitu, kita langsung aja maju ke depan lurus. Jadi nggak perlu kembali ke tengah terus jalannya kayak L gitu, nggak perlu. Jadi biar lebih cepat lagi, habis smash langsung masuk ke depan untuk nimpalin smash lagi. Atau yang sering juga nggak jadi nyemes, jadi udah lari langsung lurus ke depan, tinggal nge-net, itu lawannya kaget. Oke guys, jadi gitu aja sih video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.
Bisa aku beli sih ya.